Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amalia, NIM 2111220035. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Teori-teori belajar dengan dosen pengampu Ibu Lailatul Badriyah, SPSI, MA. Teori belajar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu teori belajar behavioristik, yang kedua itu teori belajar humanistik. Yang pertama itu ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori ini, yang terpenting dalam belajar adalah input yang berupa stimulus dan output berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Tokoh teori belajar behavioristik yang pertama itu ada Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Ryazan, Rusia pada tahun 18 September 1849. Pavlov sejak tahun 1890 ia telah menjadi filosofis yang ternama dan mencetus teori classical condition. Classical condition adalah model pembelajaran yang menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara alamiah melalui stimulus lain. Bisa kita lihat gambar di samping ini berupa eksperimen anjing. Rita L. Atkinson et al. Mengungkapkan lampu dinyalakan anjing dapat bergerak sedikit, tetapi tidak mengeluarkan air liur. Setelah beberapa detik, bumbu daging diberikan, anjing tersenut, lapar, dan memakannya. Alat perekam mencatat pengeluaran air liur yang sangat banyak. Kemudian lampu dinyalakan, tetapi bumbu daging tidak diberikan. Namun anjing pun tetap mengeluarkan air liur. Dari peristiwa ini, Pavlov kemudian mengeksplorasi fenomena eksperimen tersebut dan kemudian mengembangkan satu studi perilaku atau disebut juga dengan behavioral study yang dikondisikan, yang dikenal dengan teori classical condition. Yang kedua yaitu Edward Letterdenike. Edward Letterdenike lahir pada tahun 1874 di Williamsburg, Massachusetts. Putra kedua dari seorang pendeta Metodis. Ia menerbitkan satu buku yang merupakan ringkasan dari disertasi dokternya yang berjudul Animal Intelligence and Experimental Study of Associative Process in Animal. Buku ini merupakan hasil penelitian Tordinike terhadap tingkah laku beberapa jenis seperti kucing, anjing, dan burung. Bisa kita lihat gambar di samping ini berupa eksperimen kucing yang dimasukkan dalam kandang yang terkunci. Ia akan selalu bergerak, berjalan, meloncat, mencakar, dan sebagainya sampai suatu saat ia menginjak suatu pedal dalam kandang itu sehingga kandang itu terbuka. Sejak itu kucing akan langsung menginjak pedal kalau ia dimasukkan dalam kandang yang sama. Berdasarkan pengalaman kucing di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya prinsip belajar behaviorisme yaitu dasar dari belajar. Learning tidak lain sebenarnya adalah asosiasi. Suatu stimulus akan menimbulkan suatu respon tertentu. Teori ini disebut dengan teori SR, stimulus respon. Dalam teori SR dikatakan bahwa dalam proses belajar pertama kali disebutkan sebagai selective and connection, pemilihan dan penggantian. Kalau organisme berada dalam suatu stimulus yang mengandung masalah, maka organisme itu akan mengeluarkan serentak tingkah laku dan kumpulan tingkah laku yang ada pada dirinya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya itu ada B.F. Skinner. Menurut Skinner, manusia adalah sekumpulan reaksi unik yang sebagian diantaranya telah ada dan secara genetis diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Pengondisian yang kita alami dari lingkungan sosial menentukan pengalaman, yakni sekumpulan perilaku yang sudah ada. Jadi manusia adalah produk dari lingkungannya. B.F. Skinner mengeksperimenkan
tikus, dan merpati, dan ia menghasilkan hukum-hukum belajar di antaranya law of operant condition, yang kedua law of operant extinction. Prinsip-prinsip teori belajar behavioristik. Yang pertama itu ada objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan kepada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang kedua yaitu ada teori belajar humanistik. Teori ini berpendapat bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini sangat menekankan isi daripada proses belajar. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Teori humanistik yang pertama itu ada Charles Rogers. Menurut Rogers, 1959, unsur yang membentuk kepribadian adalah organisme dan self. Organisme adalah wadah dari semua pengalaman, sedangkan pengalaman adalah semua yang terjadi pada organisme yang setiap saat secara potensial dapat didasari. Keseluruhan pengalaman itu disebut juga dengan phenomenal field atau subjektif eksperimen atau lapangan fenomenal. Selanjutnya yaitu ada Arthur Combs. Konsep dasar dalam pembelajaran yang digunakan Arthur Combs adalah meaning, makna atau arti. Konsep ini menganggap bahwa proses belajar pada siswa akan benar-benar terjadi apabila sesuatu yang dipelajari memiliki arti bagi individu siswa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, guru tidak bisa memaksakan pada siswa untuk belajar dan mempelajari suatu materi yang ia tidak suka dan mungkin tidak relevan dalam kehidupan siswa. Selanjutnya yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori Abraham Maslow dikenal dengan teori hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Kemudian ada prinsip-prinsip teori humanistik. Yang pertama yaitu hasrat untuk belajar, yang kedua itu belajar yang berarti, yang ketiga belajar tanpa ancaman, yang keempat belajar atas inisiatif sendiri, yang kelima belajar dan perubahan. Oke, cukup ini saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.